Oke, selamat datang kembali di Integritas ASN, podcast yang mengupas tuntas tantangan dan solusi dalam menjaga nilai-nilai ASN. Hari ini kita akan membahas tuntas kasus SPK fiktif di Kementerian Perindustrian dan bagaimana penyimpangan ini melanggar nilai dasar berakhlak. Bersama saya, Tasari Syafitri sebagai moderator dan 4 narasumber hebat saya. Langsung saja, ini analis kasus yaitu Mas Anggasta. Mas Anggasta, say hi. Halo, halo. Dan selanjutnya yaitu pakar integritas yaitu Bang Ikra. Halo Mbak, Dan siap. selanjutnya ada spesialis SDM yaitu Mas Zaki. Halo, halo. Dan terakhir perwakilan masyarakat yaitu Mas Jepri. Selamat siang, Mbak. Oke, langsung saja nih. Sebagai analis kasus nih Mas Anggasta, bisa jelaskan nggak secara singkat saja kasus ini berawal dari mana? Oke, kasus SPK fiktif di Kemenperin nih. Ini bermula dari temuan seorang oknum pejabat di suatu direktorat ya di Kemenperin itu menerbitkan SPK atau surat perintah kerja palsu untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. SPK tersebut itu dibuat seolah-olah resmi diterbitkan oleh Kemenperin, padahal tidak tercatat dalam sistem pengadaan barang dan jasa maupun dalam DIPA pun juga nggak ada, tidak tercatat itu SPK-nya. Nah, dengan modus itu, oknum ini diduga meyakinkan sejumlah pihak, termasuk vendor, investor, dan lain sebagainya untuk memberikan dana atas dasar keyakinan bahwa proyek ini tuh benar-benar ada. Dan dana yang dihimpun itu digunakan, ya sebagian digunakan untuk kepentingan dia pribadi ya. Dan nilai proyek fiktif ini yang tercantum, ya ditaksir mungkin sampai puluhan miliar lah ya. Dan setelah laporan masyarakat diterima, Kemenperin melalui Itjen segera melakukan pemeriksaan internal dan melaporkan hasilnya pada Bareskrim untuk diproses secara hukum. Dan dari hasilnya sih terakhir oknum tersebut telah diberhentikan dari jabatannya dan juga telah diberhentikan dari ASN juga. Dan kasus ini ya mungkin mencoreng integritas ASN juga lah ya. Nah, mungkin saya mau mendengar pendapat dari pakar integritas dulu deh. Gimana, Mas Ikra? Boleh? Oke, terima kasih Mas Anggasta. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Mas Anggasta tadi. Kalau kita dengar dari ringkasan kasus yang disampaikan oleh Mas Anggasta, kalau ada oknum yang selaku PPK atau pejabat pejabat pembuat komitmen di salah satu direktorat Kemenperin itu melakukan atau menerbitkan SPK fiktif ya, dan merugikan Kemenperin sendiri tuh sekitar puluhan miliar, capai puluhan miliar. Dari kasus ini kita bisa lihat jelas ini menyimpang terhadap nilai-nilai ASN berakhlak ya, yang dimana kita ketahui nilai ASN berakhlak ini harusnya menjadi nilai dasar kita ya sebagai ASN, harus menjadi apa ya, standar kita lah sebagai ASN, bagaimana untuk melayani publik dan sebagainya. Tapi khususnya dari nilai berakhlak ini, saya lebih condong ke dua nilai ya, seperti nilai akuntabel dan loyal. Kalau dari sisi nilai akuntabel ya, pelanggaran yang dilakukan ini seperti dalam kegiatan SPK fiktif, ya jelas sangat melanggar ya, karena ini SPK fiktif ini kan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena secara administrasi maupun hukum itu melanggar karena melalui mekanisme yang tidak transparan, baik terhadap atasan maupun ke publik. Kemudian dari sisi loyal, nilai loyal nih jelas melanggar karena merugikan lembaga, khususnya Kemenperin, dan dapat mencoreng nama baik Kemenperin di publik ya. Mungkin itu dari saya, Mas Anggasta. Mungkin kita bisa dengar juga pendapat dari perwakilan masyarakat ya. Di sini ada Mas Jeffrey. Boleh minta pendapatnya Mas Jeffrey? Oke, makasih Mas Ika atas kesempatannya. Mungkin di sini saya sebagai pemandang perwakilan masyarakat ya, kalau kita melihat dari SPK fiktif ini tentunya sangat berdampak nih pada masyarakat. Nah, mungkin sebelum itu saya
mengapresiasi nih kepada pelapor yang sudah mengadukan kepada Kemenperin langsung ke ranah publik. Jadi bisa ditindaklanjuti kemudian oleh Kemenperin itu sendiri. Jadi mungkin kalau kita lihat dari tadi ya keluhan dari masyarakat, bahwasanya banyak bukan banyak ya, hampir banyak malah itu kerugian yang didapatkan oleh khususnya pihak vendor. Jadi kalau mungkin dijelaskan itu dari kasus hampir miliaran rupiah. Nah kalau dari sisi bisnis itu tentunya sangat merugikan ya. Jadi tidak bisa untuk melakukan perputaran roda bisnisnya lagi. Dan kemudian kalau dilihat dari kasus itu sudah lumayan lama. Jadi dari 2023 dan sampai 2024 itu baru terungkap kasus ya SPK fiktif itu. Jadi untuk prosesnya sendiri itu lumayan lama sehingga membuat kekhawatiran juga bagi masyarakat dan tentunya keluhan-keluhan juga dari masyarakat karena kasus tersebut. Jadi kalau berangkat lagi tentang kerugian yang didapatkan oleh masyarakat baik dari segi keuangan finansialnya tadi terkait yang rugi bisnis di vendor hingga miliaran rupiah dan itu juga berdampak pada sosial ke masyarakat. Jadi hilangnya nih integritas dari ASN. Nah, sebagaimana yang kita tahu ASN ini sendiri itu kan sebagai pelayan masyarakat dan tadi mungkin disinggung tentang berakhlak itu kan berorientasi pelayanan tentunya itu pelayanan ke masyarakat. Jadi terhadap pelayanan masyarakat itu berkurang dan tadi balik lagi kedua nilai akuntabel dan apa ya tadi akuntabel dan loyal ya. Nah itu juga berpengaruh pada sosial masyarakat juga. Dan mungkin jadi pertanyaan juga dari masyarakat nih terkait nilai berakhlak. Gimana nilai berakhlak yang diimplementasikan di Kemenperin ini bagaimana sih sehingga banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Dan kemudian eh, pertanyaan juga muncul dari kalangan bisnis, apakah bisa lanjut untuk melakukan bisnis ataupun tender dengan pengadaan dengan Kemenperin karena tadi ya berangkat dari kasus tersebut. Nah, mungkin kalau dilihat dari kasus, mungkin dilihat dari berita-berita yang ada itu Kemenperin sendiri sudah melakukan tindak lanjut seperti pemberhentian tidak hormat terhadap oknum dan masih lanjut ke proses hukum sampai ke DPO ya. Nah mungkin itu yang dari pendapat masyarakat mungkin juga bisa dijelaskan terkait akar masalahnya bagaimana dan apakah ini akan menjadi potensi selanjutnya untuk ke depan. Mungkin sekian kembalikan. Terima kasih. Baik, Mas Jeffrey, menarik sekali nih. Terus menurut Mas Anggasta nih, menurut dokumen yang ada nih, apa saja sih yang menjadi pakar penyebab kasus penyimpangan ini? Berikut Mas Anggasta. Oke, jadi mungkin yang bisa diidentifikasi ya dari kasus ini, apa akar dari kasus ini. Yang pertama mungkin kelemahan pengawasan internal ya. Ini nggak tahu ya pengawasan internalnya udah seketat apa, cuman mungkin masih ada lolos itu apa namanya sistemnya atau gimana. Ya pengawasan internal jadi nomor satu. Yang kedua mungkin keterbatasan SDM dan juga penguasaan teknologi dengan tidak adanya sistem yang kurang canggih ini untuk mengidentifikasi kecurangan atau mengidentifikasi fraud. Jadi ya si oknum ini bisa lolos gitu. Terus mungkin yang ketiga budaya organisasi. Adanya istilah toleransi terhadap penyimpangan itu ya bisa jadi pintu masuk untuk jadi penyimpangan seperti ini gitu. Penyimpangan kecil misalkan kita telat rapat dan segala macamnya itu kan kalau dibiarin lama-lama bisa jadi penyimpangan yang besar. Mungkin bisa jadi kasus yang gede ini gitu kan, merugikan puluhan miliar gitu. Terus yang terakhir mungkin ya adanya motivasi pribadi ya dari si oknum. Penyalahgunaan wewenang dan segala macamnya karena dia PPK juga, dia punya wewenang untuk pengadaan, terus dia menemukan celah di situ ya akhirnya bisa punya kesempatan untuk korupsi atau fraud ini terjadi gitu. Mungkin itu ya kalau dari saya. Mungkin kalau dari SDM gimana Mas Zaki? Bisa mungkin ada pendapat lain atau gimana? Oke, baik Mas Angga.
saya sebagai praktisi SDM dan IT juga ya. Menurut saya poin nomor 2 tadi yang dijelaskan oleh Mas Angga itu sangat krusial ya. Dimana kita harus meningkatkan kemampuan SDM kita agar mampu dan tidak tergoda dengan hal-hal tersebut. Sehingga perlunya seperti Mas Ikro tadi, poin-poin core value berakhlak ini penting diterapkan di manajemen ASN ini. Sehingga melalui pelatihan-pelatihan yang teratur dan baik dan tepat sasaran diharapkan dapat mampu untuk menjaga ASN kita dari tindakan kecurangan gitu. Selain itu mungkin dari IT ya, dari IT tentunya perlunya adanya sistem pengawasan yang canggih sebagai benteng awal agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan. Mungkin seperti itu. Mungkin dari pakar integritas Mas Ikro ada tanggapan lain? Ya, terima kasih dari Mas Zaki, Kepala SDM. Ya, dari yang disampaikan tadi Mas Angkasta ya, saya justru tertarik di poin yang ketiga tentang budaya organisasi. Yang mana poinnya di situ lebih mengarah kepada toleransi terhadap penyimpangan ya. Kalau menurut saya ya, toleransi terhadap penyimpangan itu merupakan hal yang harus kita tangani ya, karena budaya silence culture di lingkungan ASN ini terjadi cukup luas. Yang mana kita ketahui budaya di mana pegawai ya, terutama bawahan ataupun rekan kerja, jika melihat pimpinan ataupun rekan kerjanya itu melakukan pelanggaran atau melakukan penyimpangan, itu cenderung memilih diam dan tidak melakukan pelaporan karena adanya ketakutannya dalam dampak kedepannya ke dia gimana. Terus ya jelas ini menunjukkan nilai loyalitas yang salah ya. Terus ya atau bisa jadi keyakinan bahwa whistleblowing ketika mereka melakukan pelaporan gitu, whistleblowing ini tidak akan berdampak kepada mereka atau tidak akan berjalan secara efektif. Kemudian yang kedua itu dari sisi normalisasi penyimpangan, perilaku melanggar aturan secara bertahap dan dilakukan secara luas begitu, dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan cenderung normalisasi bahwa ini adalah cara cepat untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga menimbulkan tingkat kepekaan terhadap pelanggaran etika itu ya menjadi lebih tumpul atau jadi kurang lah. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Tasya. Baik, Mas Ikra, terima kasih. Lalu selanjutnya nih, apa saja sih langkah konkret yang bisa diambil untuk mencegah kasus serupa terulang berdasarkan nilai-nilai berakhlak? Ya, saya mau mendengar dari Mas Zaki nih, gimana Mas? Oke, terima kasih Mbak Tasya. Saya sih melihat ada 4 solusi ya yang saya usulkan, yang saya tawarin gitu buat kasus tersebut gitu. Yang pertama yaitu peningkatan kemampuan SDM dan perilaku berakhlak melalui pelatihan. Nah, sebagaimana tadi yang dijelaskan juga, pentingnya perilaku berakhlak ini harus dilatih kepada para pelaku, para pejabat pembuat komitmen atau pengelola keuangan ya, dengan memberikan materi yang dijelaskan secara rinci, panduan perilaku atau kode etik yang akuntabel tentunya, yang menekankan pentingnya kejujuran nih, integritas dan disiplin dalam setiap pelaksanaan tugas. Tentunya agar mereka tidak tergoda oleh godaan-godaan kecurangan seperti itu, kita perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis melalui simulasi pada saat nantinya gitu. Nantinya ada pendidikan atau pelatihan bagi para pejabat pengelola keuangan yang penting agar tidak adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Yang kedua, peningkatan pengawasan yang lebih ketat seperti cross-check audit berkala ya. Nah, ini penting juga dan krusial juga bagi organisasi dan pemerintah juga, di mana tentunya hal tersebut memastikan sinergi, kepatuhan, dan efisiensi di antara berbagai unit kerja. Nantinya pelaksanaan audit berkala ini bertujuan untuk memastikan koordinasi dan integrasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional agar terawasi dengan baik dan tidak terjadinya kecurangan seperti itu ya. Yang ketiga yaitu sosialisasi disiplin hukum dan penerapan sanksi tegas.
Nah, saya juga menawarkan sosialisasi tidak hanya kepada eh, SDM-nya juga, pada masyarakat juga, di mana peran hukum ini penting loh, di mana agar memastikan setiap pegawai juga memahami secara jelas kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin yang berlaku. Dan tentunya dengan sanksi yang tegas akan menimbulkan efek jerah bagi si pelaku dan ketakutan bagi pegawai untuk tidak melakukan pelanggaran karena ada hukuman yang berlaku. Nah, yang terakhir itu sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada loh mekanisme pengecekan pengadaan melalui LPSE. Jadi masyarakat ini harus dilibatkan ya, bahwa mereka itu adalah atasan kita atau bos kita. Mereka harus sadar bahwa mereka ada hak untuk mengawasi kita sebagai pemerintah gitu. Jadi mereka harus diberikan sosialisasi melalui LPSE dan disadarkan bahwa mereka adalah salah satu yang dapat mengawasi kita dengan baik seperti itu. Mungkin dari perwakilan masyarakat, Mas Jepri, ini ada tanggapan lebih lanjut. Baik, terima kasih Mas Zaki atas solusinya tadi. Ada 4 ya solusi yang diberikan atau ditawarkan oleh Mas Zaki selaku SDM dan perwakilan IT juga. Dia yang mungkin dari saya sebagai point of view-nya masyarakat nih Mas. Mungkin dari poin keempat itu penting ya bagi masyarakat karena tadi dilibatkan nih masyarakat dalam proses pengadaan. Di masyarakat bisa langsung mengecek pengadaan-pengadaan yang ada atau yang dilakukan oleh Kemenperin melalui LPSE tadi. Jadi di situ masyarakat merasa lebih didengarkan dan dilibatkan sehingga adanya bentuk kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan tadi integritas pengadaan yang dilakukan oleh Kemenperin sendiri. Nah, hal tersebut mungkin dari POV-nya masyarakat yang saya wakilin ya sangat bagus sih. Dan harapannya bisa dilaksanakan bukan hanya jadi solusi saja, tapi ya ditindaklanjut ya ke depannya. Terima kasih. Mungkin lanjut ke tanggapan lain dari Mas Ikrana kali ya, sebagai pakar integritas. Oke, terima kasih Mas Jepri selaku perwakilan dari masyarakat. Jadi semua hal yang disampaikan tadi oleh Mas Zaki, kemudian Mas Jeffrey ya, tentang solusi-solusi yang ditawarkan itu saya rasa sudah tepat sekali. Mungkin poin tambahan yang dari saya, selain selain ASN itu harus menerapkan nilai berakhlak secara full, mungkin saya lebih titik dari poin nilai kolaboratif dan adaptif. Misalnya kalau dari di nilai kolaboratif dari sisi internal Kemenperin, solusinya ya bisa dilakukan dengan mendorong kerjasama lintas unit ya. Misalnya unit pengadaan, kemudian unit keuangan, dan melibatkan unit pengawasan atau inspektorat jenderal dalam hal untuk memverifikasi setiap dokumen pengadaan, terutama SPK ya. Nah, hal ini kemudian hal yang selanjutnya bisa dilakukan adalah dengan membuat SOP kolaboratif yang dimana mewajibkan konfirmasi silang resmi ya sebelum pembayaran atau pelaksanaan kontrak. Kemudian dari antar pemerintah seperti berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, terus lembaga pengawas lainnya seperti BPK dan KPK dalam hal pelaporan, penelusuran aset maupun penuntasan kasus secara hukum. Dan yang terakhir untuk dari sisi eksternal ya, dengan membangun saluran komunikasi yang terbuka, misalnya whistleblowing system yang aman dan terpercaya, agar vendor maupun masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpanan tanpa takut. Kemudian edukasi bersama vendor juga bisa menjadi salah satu solusi yang bisa kita lakukan mengenai prosedur pengadaan yang benar, misalnya melalui LPSE maupun prosedur lainnya. Untuk dari nilai adaptif nih, kalau nilai adaptif kita bisa melakukan percepatan digitalisasi, misalnya dalam seluruh proses pengadaan seperti dan verifikasi dokumen dengan mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi anomali ataupun dokumen yang tidak sesuai atau fiktif.
yang terdapat di DIPA. Kemudian yang kedua dengan merevisi dan memperketat atau menguatkan SOP pengadaan barang dan jasa, terutama terkait dalam penerbitan SPK ini ya. Kemudian untuk menutup celah yang dieksploitasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ini yang pendapat dari saya, solusi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Tasa. Terima kasih Bang Ikra, sebagai sebuah penutup yang kuat ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa integritas ASN bukan hanya tanggung jawab internal, tapi juga membutuhkan pengawasan yang ketat, teknologi yang canggih, budaya organisasi yang anti korupsi, dan partisipasi aktif pada masyarakat ya. Berikut terima kasih kepada analis kasus, pakar integritas, dan spesialis SDM dan perwakilan masyarakat atas insight-nya yang mendalam. Sampai jumpa dan salam berakhlak. Terima kasih Mbak Tasa. Terima kasih Mbak Terima Tasya. kasih, makasih.